naungi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi'u fi fadilati siwaki. Bab yang ketujuh menerangkan tentang keutamaan siwak. Siwak itu gosok gigi. Ya. Siwak itu gosok gigi. Pakai apa? Pakai apa aja. Yang penting bisa bikin giginya bersih. Kalau dulu Rasulullah pakai kayu arok. Bagus kayu arok. Karena saat itu memang yang paling tepat kayu arok. Kenapa? Karena masih belum ada Ciptaden, Pepsodent, Ritaden, apalagi Close Up. Belum ada Close Up, belum ada apalagi banyak lagi ya. Nah, ibu-ibu kan dulu, waktu dulu mungkin masih ingat pakai genteng sama batu bata digosok. Putih bersih, padahal bukan bersihnya itu, giginya makin tipis sebenarnya itu. Nah itu ya. Jadi yang penting gosok gigi. Kalau tidak ada kayu arok misalnya, boleh pakai kain ketika mau sholat, nanti akan diterangkan hadisnya. Boleh gini. Yang penting pakai syarat siwak aja. Nah, apa saja keutamaan siwak? Kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rawiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taharatu arba'un." Bersuci itu ada 4 macam. Bersuci atau bersih-bersih itu ada 4 macam. Yang pertama qasus syarib, nyukur kumis. Ini orang laki ya, ibu kan nggak ada kumisnya, hanya laki kumis. Ini perintahnya dicukur kumisnya. Kalau jenggot perintahnya dipelihara. Dipelihara itu bukan memanjakan, itu enggak, dipelihara. Ya, yang penting jangan digondulin gitu. Ya jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang berat nanti gini aja jalannya gitu. Panjangnya jenggot. Dan sering saya sampaikan, jenggot orang Indonesia sama jenggot orang Arab itu beda. Kalau orang Arab itu bagus jenggotnya ini. Kalau orang Indonesia ya kayak saya, kayak astagfirullahaladzim, tipis-tipis. Kadang semakin panjang itu nggak semakin ganteng gitu. Kalau orang Arab bagus ya. Sehingga makanya pesannya Rasulullah itu bukan panjangkan jenggotmu, bukan, tapi peliharalah jenggot. Dipelihara jenggot. Wa halqul anati. Ini ya. Mencukur bulu kemaluan. Nah, jadi harus saya sampaikan gitu, memang hadisnya gitu Bu ya. Nah, ini sunnah dicukur ya. Cukur pakai apa? Apa aja. Yang penting jangan pakai kapak. Dicukur sunnahnya hari Jumat ya. Manfaatnya banyak Bu. Kalau saya mau menjelaskan manfaatnya nanti tertawa-tertawa aja nanti. Pokoknya udah dicukur gitu aja. Jangan dibiarkan panjang gitu. Wataklimul adfari, motong kuku. Gitu ya. Motong kuku nanti ada sebenarnya ada bab khusus untuk menjelaskan lebih jelas tentang masalah motong kuku, ada hadis-hadisnya. Cuma ini kan yang titik poinnya kan di siwak. Yang keempat wasiwaku, gosok gigi. Ya. Siwakan itu yang sangat dianjurkan di 3 tempat, 3 keadaan Bu ya. Sangat dianjurkan sekali. Yang pertama, ketika mau sholat, sangat dianjurkan sekali. Sholat 1 rakaat bersiwakan lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Ya, siwakan
sholat 1 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat gak pakai siwak. Atau berarti kalau sholat witir 1 rakaat itu lebih baik daripada ada orang sholat sampai 70 rakaat tapi tidak siwak. Gimana caranya siwakan mau sholat? Dia ketika berdiri mau takbiratul ihram itu siwaknya diambil. Kalau tidak punya siwak boleh pakai muknanya boleh. Giginya tidak pernah digosok, muknanya warna putih, wah mantap ya. Nah, kayu arok namanya ya, kayu arok. Kayu arok itu yang mirip-mirip kayu jambu. Kalau misalnya ingin pakai kayu kayak Rasulullah, tidak ada di sini kayu arok. Apakah boleh kayu lain? Boleh kayu lain. Pakai apa? Kayu jambu. Ada guru saya nyampaikan kayu jambu yang agak-agak mirip. Tapi sekarang orang nggak ada gosok gigi, apa repot-repot. Pakai citaden, apalagi banyak. Dan saya yang itu Ritaden. Kenapa? Karena ada odol paling kecil Ritaden harganya Rp50. Saya dulu di pondok belinya itu aja. Mampunya yang kecil gini, paling begini. Ritaden. Nih, jadi yang dinamakan bersih-bersih itu kata Rasulullah mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, siwakan. Tadi saya katakan ada 3 tempat. Yang pertama ketika mau sholat, yang kedua ketika bangun tidur. Nah ini ya, bangun tidur jangan bikin masalah ya. Bangun tidur, mau tidur makan gulai, makan sate. Bangun tidur tak gosok gigi, ngomong sama temennya, itu bikin masalah namanya ya. Itu sangat ya. Yang ketiga, ketika mulut bau keras sekali, atau ketika habis makan makanan yang bikin bau mulutnya keras. Kayak ibu-ibu makan jengkol ya. Kalau jengkol kemahalan ya. Jarang makan jengkol, udah jarang, mahal lagi. Pete. Kalau pete masih kemahalan lagi, lantoro. Kalau udah musim di belakang murah gratis. Nah dikasih bani pak biasanya. Kalau lagi mau nyari makanan kambing, lantoronya besar-besar, saya nanti dulu sebelum diambil ke kambing. Nah, berebut sama kambing jadinya. Nah, biasanya dulu almarhum bapaknya Mbak Wati itu selalu kalau kerja gede-gede saya diambilin karena apa? Tahu kalau saya senang. Rawahu al-Bazzar wa Tabrani an Abi Darda qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang Rasul bersabda, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat ai salatu rakaataini bisiwakin, salat 2 rakaat bisiwakin dengan siwakan khairun lebih baik min sab'ina rakaatan bighairi siwakin daripada 70 rakaat tanpa siwakan. Ya. Jadi emang cuma gini aja cukup sudah dapat dari keutamaan ya. Rawahu ad-Daraqutni an Abi Darda wa isnaduhu hasan. Kemudian qala al-Manawi, Imam Al-Manawi berkata, la dalilun fi hadzal hadis ala afdaliyati siwak ala jamaati alladhiya bisa biwa istina darajatan. Kalau dibandingkan misalnya, kalau tadi kan 1 rakaat dengan siwakan lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi ini keutamaan siwak tidak bisa dibandingkan dengan jamaah. Sholat sendirian siwakan lebih utama daripada sholat berjamaah, tidak siwakan tidak bisa. Kenapa? Sholat berjamaah tetap lebih utama daripada sholat sendirian. Bagi orang laki-laki, bagi suami-suami soleh. Kalau ibu-ibu punya suami tidak mau ke masjid, berarti sholatnya suruh pakai mukena. Berarti suami soleha.
Kalau laki-laki ya di masjid. Kalau orang perempuan di rumahnya nggak apa-apa, di masjid juga boleh. Bahkan kalau sekiranya ke masjid ada fitnah, ya. Fitnah apa? Misalnya ibu-ibu dulu masih cantik, sekarang kan tetap cantik ya. Dulu waktu masih muda, masih cantik. Kalau sekiranya datang ke masjid menjadikan fitnah itu timbulnya kemaksiatan. Akhirnya yang bajang-bajang, yang laki-laki senang ke masjid sambil lirik misalnya. Nah ini Rasulullah katakan orang perempuan sholat di dalam kamarnya lebih utama 100 kali lipat daripada sholat di masjid. Bagi orang yang memang ada ketentuan-ketentuannya, diantaranya takut timbul fitnah. Yang kedua, ada pekerjaan di rumahnya yang lebih wajib. Apa contohnya? Punya bayi. Jangan karena ngejar pahala jamaah kemudian bayinya ditinggal, boleh. Ibu-ibu lebih utama, suaminya berangkat ke masjid, ibu-ibu tetap di rumah, suaminya datang sudah siap makanan, itu lebih besar pahalanya daripada ikut ke masjid pulang ke rumah tidak ada apa-apa. Kalau suaminya ngajain Ustaz? Nah, kalau suaminya ngajain berarti pro dari ya. Tidak apa-apa. Orang kadang sholat ke masjid itu manfaatnya diantaranya refresh. Kadang kan ada orang rumahnya itu gaul-gaul apa ya, tidak jelas ya. Mau tidak ada tempat sholat khusus. Mungkin karena rumahnya kecil, anaknya banyak, ada cucunya juga misalnya, akhirnya berantakan rumahnya. Kalau sholat di rumah itu rasanya itu nggak enak. Lebih baik di masjid, memang di masjid tempatnya sholat enak. Sekalian orang di rumah tidak sholat di masjid juga mandinya di masjid. Orang di rumahnya nggak ada kamar mandinya misalnya, ya sekalian aja di masjid. Makanya walaupun Rasulullah mengatakan seperti itu, orang perempuan lebih utama 100 kali lipat sholat di rumah. Kenyataannya di zaman Rasulullah orang perempuan ada yang sholat di masjid. Rasulullah tidak melarang. Jangan kemudian orang sholat ke masjid diomong, katanya sudah mondok, ilmunya tinggi, masih sholat di masjid, tidak pernah baca hadis. Yang sholat di masjid diomong, lah yang tidak pernah sholat tidak pernah diomong. Nah ini yang masalah ini. Gak usah orang ibadah itu gak usah dikomentari, gak usah kita banyak komentari orang ibadah. Syukur sudah mau datang ke masjid, syukur mau beribadah. Jadi kita ini jangan banyak komen, jangan banyak ngomong, ya. Apalagi hanya sekedar untuk mencari kekurangan orang. Kenapa, Bu? Karena kalau kita mencari kekurangan orang, pasti punya kekurangan. Semuanya, siapapun kalau kita cari kekurangan, pasti ada kekurangan. Kenapa? Karena yang kita cari adalah manusia. Coba yang dicari malaikat. Kan gitu. Kenapa kok ada salah? Karena manusia. Kodratnya manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Kalau salah terus, tidak mungkin. Iblis itu setan salah terus. Benar terus, tidak mungkin. Itu malaikat benar terus. Tapi kalau manusia kadang salah, kadang benar. Makanya kalau ada orang salah, diomongin. Kalau lihat orang sudah tidak lihat salahnya, malah dicari-cari kesalahannya. Jangan banyak mengomentari kehidupan orang lain. Lah kita juga, Bu, jangan hidup di mulut orang. Ya. Kalau kita hidup di mulut orang capek. Ada orang ngomong begini, dia itu begini, misalnya ngomongannya kurang tepat, akhirnya berusaha memperbaiki. Ternyata diperbaiki, yang lain ngomong kayak sekali, didesain sekali. Tetap kita itu nggak akan pernah benar di depan orang. Makanya kita ini jangan pernah hidup di mulut orang. Ibu-ibu masih ingat ceritanya Luqmanul Hakim? Ya.
Masih ingat Bu ya, Luqmanul Hakim bawa anaknya jalan, bawa keledai. Jadi Luqmanul Hakim itu karena keledainya kecil, anaknya suruh naik keledai, Luqman jalan. Ada orang ngomongin, Luqman katanya orang ahli ilmu, orang pinter, tapi tidak mau ngajari akhlak sama anaknya. Masa anaknya di atas bapaknya jalan? Turunkan anaknya, Luqman naik, anaknya yang nuntun, ketemu orang lain, Luqman, masa katanya orang ngerti ilmunya banyak, tapi tidak punya hati. Masa anaknya suruh jalan, dia naik kuda enak-enakan. Nah, Bu ya. Akhirnya Luqman sama anaknya naik jalan, ketemu orang lain, salah lagi. Ya Allah, Luqman katanya orang berilmu tapi tidak punya hati. Masa keledai kecil itu dinaikin 2 orang? Akhirnya turun semua, dituntun keledainya, masih salah. Ini Luqman gimana sih, punya kendaraan kok nggak dimanfaatkan? Akhirnya Luqman itu keledainya langsung diikat, dipikul keledainya. Jadi keledainya yang naik Luqman. Ini maksudnya apa Bu? Ini satu contoh cerita. Maksudnya kita kalau ingin benar di depan orang itu sulit. Jangan pernah kita ingin benar di semua orang. Yang tepat kita ingin benar di hadapan Allah. Kalau kita benar di hadapan Allah, orang-orang baik akan membenarkan. Yang menyalahkan hanya orang-orang jelek, orang-orang yang punya sifat iri hati, sentimen kepada kita. Yang penting di hadapan Allah baik, insya Allah orang-orang baik akan memandang kita baik. Seperti itu. Jadi jangan hidup di mulut orang. Berat Bu, mulut orang itu banyak lagi Bu ya. Mulut itu banyak dan mulut itu nggak ada tulangnya. Maksudnya apa? Nggak akan capek kok. Besoknya lagi hanya nggak ada capeknya. Kalau kita nuruti stres. Ini gosok-gosok aktif berarti gosip. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawwaku fa inna siwaka madharatun bi fathil mim afsaha min kasriha masdaran bi mana ismul fa'il ay mutahhar li fahmi. Rasulullah bersabda, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwaka madharatun lil fahmi, karena sesungguhnya siwakan itu dapat mensucikan mulut ya. Maksudnya membersihkan mulut. Jadi perintahnya Rasulullah, siwakan itu dapat membersihkan mulut. Tapi nggak hanya itu, mardatun lirabbi, yang di samping membersihkan mulut juga membuat Allah ridho. Allah senang kalau kita gosok gigi. Maksudnya apa? Inilah sebenarnya sejatinya ajaran Islam itu mengajarkan kebersihan. Ini siwak ini salah satu dari sunnahnya wudhu. Hadisnya segini banyak. Ini menunjukkan bahwa agama itu sangat sekali membimbing kita menjadi orang yang bersih. Orang Islam kok ngopros ya, ngopros dulu ya. Jorok. Iya jorok lah. Kumel. Masa bangun tidur baunya udah karuan berangkat sekolah nggak mandi. Ini ya berat ini Bu ya. Gurunya berat. Teman saya ngajar di Munti Gunung, sekolah di luar, tidak mau di sekolahan. Kenapa? Tidak kuat, baunya keras sekali. Ditanyain, kamu berapa hari tidak mandi? Sudah dapat 5 hari Pak. Ya kok bisa dapat? Nggak ada air. Munti Gunung itu mendekati Gunung Agung. Terus dilaporkan bahwa gurunya namanya Pak Muhammad Ali tidak mau ngajar muridnya di dalam kelas. Akhirnya dari Dignas datang,
Pertama ditegur pakai surat, tetap aja nggak mau masuk ke kelas. Akhirnya datang, seneng datang. Akhirnya telah datang, Bapak Ibu pejabat dinas, sekarang murid-murid ada di dalam kelas, silakan Bapak masuk. Masuk seret, langsung keluar lagi Bu. Terus ya ada paling nggak apa-apa ngajar di luar katanya. Nah, ini kalau sudah modal seperti itu Bu ya, biasanya otaknya bebel. Katanya Imam Syafi'i, apa itu? Mantau barihuhu zada akluhu. Siapa yang baunya harum akan bertambah kecerdasannya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak mau berangkat sekolah, mandiin dulu. Habis mandi pakai bajunya baju yang dicuci. Masa pakai pramuka seminggu lalu belum dicuci dipakein lagi. Kasihan temennya, ya. Kasihan gurunya. Bajunya yang bersih, kalau punya minyak wangi semprotin minyak wangi, rapi berangkat. Insya Allah kalau toh memang punya otak bebel mendingan ya, mendingan ya, paling enggak kan enggak mengganggu suasana Bu ya. Ini ada memang Bu, ada apa itu anak enggak seneng mandi itu ada. Apalagi kalau sudah di pondok ini Bu ya, Allah, di pondok itu kalau sekarang sih masih mending di pondok saya Bu ya. Sekarang masih mending enggak nimba gini. Saya tuh nimba, udah nimba ngantri lagi. Bel sekolah jam 7:30. Itu enggak mikir makan, mikir mandi aja sudah masalah, udah ngantri. Akhirnya yang enggak sabar, enggak pernah mandi. Ini berat nih, enggak mandi insyaallah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitatun min sunanil mursalin. Ada 6 perkara ada 6 perkara. 6 perkara itu dari sunnah-sunnahnya para rasul. Maksudnya ada 6 yang menjadi kesenangannya, kebiasaannya para rasul. Bukan Nabi Muhammad aja, semua para rasul. Yang pertama, al-haya'u, memiliki sifat malu ya. Kita harus punya sifat malu. Kita nggak boleh malu. Nah, katanya anak-anak TK itu al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Berarti nggak punya malu, imannya separuh sudah hilang. Gimana contohnya nggak punya malu itu? Bertamu, ketemu jajan yang disukai, masa satu toples dihabisin, mumpung ada ini, terus saja banter. Nah, berarti nggak punya nggak punya malu. Apalagi di batu kresek dari rumah. Nah itu. Dulu Bu ya, ini ya Allah, Allah mabait min dalik. Dulu itu ada di kampung saya, teman saya, silaturahmi lebaran Bu ya. Ya namanya anaknya orang nggak mampu Bu ya, diajak silaturahmi. Kebetulan ada jajan kesukaannya, yaitu kacang goreng, kacang pelencet Bu, suka. Nah, pas tuan rumahnya ngambil air minum, dibuka songkoknya. Nah Bu ya, lama ngobrol lupa kalau ada kacangnya, dibuka biar ceritanya kepalanya gatel. Gimana nggak gatel, ada kacangnya gatel. Dibuka biar kacangnya, ya Allah. Coba, untungnya waktu itu ibunya nggak ikut. Kalau ibunya ikut apa nggak punya muka Bu ya. Itu kebetulan anak-anak kecil aja nih, ya Allah. Ini makanya apa namanya itu, makanya Rasulullah kan ngajari kalau kamu makan di depan kamu. Jadi yang deket-deket aja. Memang kadang di zaman sekarang itu lauknya modelnya macam-macam, mejanya besar. Kebetulan ayam pindang sate di sana, sini sambel, terong, tuh mau ngambil jauh sama Nabi nggak boleh. Ini dapat sambel saja. Makanya sekarang kan sebagian ada rumah makan tuh ya,
rumah makan yang mejanya bisa ngitir ini. Ngitir. Emang kita gitu Bu ya. Dianjurkan ngambil yang dekat. Nah, kadang makan prasmanan itu enak juga Bu ya, cocok bagi orang yang senang coba-coba, semuanya bisa diambil. Nah, kondangan, kebetulan tuan rumahnya orang kaya, menu lauknya itu macam 10. Nasinya ngambil dikit, wah sate ngambil, gulai ngambil, acar ngambil, ini ngambil, penuh nasinya. Sampai bingung mau makan yang mana. Haji mumpung Ustaz. Nah, mumpung gratisan. Makanya jangan kita seperti itu ya. Kita harus punya malu. Kemudian wal hilmu. Hilmu itu kalau bahasa Jawa itu aris. Ini aisa'atus sodri wa tahmili, memiliki hati yang lapang. Ya, hilmu itu memiliki hati yang lapang. Maksudnya apa? Tidak mudah tersinggung, Bu ya. Ada orang ngomong sedikit ngambek. Ngomong apa kamu? Tersinggung saya ini. Wah, dan kalau orang mudah tersinggung, itu biasanya mudah kena penyakit jantung. Jadi jangan harus lapang dada, tidak mudah berprasangka buruk, tidak suudonan, terus tidak ada nyimpen jengkel-jengkelan, pokoknya plong, artinya lapang dada terus. Akhirnya kalau sudah orang tidak punya kebencian, tidak punya suudon, tidak punya iri hati, tidak punya sifat dengki, bersih hatinya, maka dia ketemu sama siapa saja rasanya ketemu sama saudara. Tapi kalau di dalam hatinya penuh dengan suudon, penuh dengan iri hati, dengki, penuh dengan kejengkelan, unek-unek di hatinya banyak, akhirnya tidak punya teman, ketemu sama dia. Berarti yang masalah itu bukan mereka, yang masalah adalah dirinya. Berarti ini ya. Jadi ilmu itu sifatnya para nabi. Makanya para nabi itu ketemu sama siapa itu enjoy aja. Orang Rasul Nabi Muhammad itu tidak pernah punya musuh, tapi yang musuhi Rasulullah itu banyak. Kemudian yang ketiga wal hijamatu. Hijamah itu bekam, cantuk, ya, bekam. Ini juga kebiasaan Nabi. Tapi Nabi pernah pesan, sejelek-jelek pekerjaan adalah pekerjaan tukang bekam. Makanya orang yang ahli bekam itu tidak boleh dipakai pekerjaan. Tapi orang yang bekam harus ngerti kalau alat bekam itu mahal. Yang bekam tidak usah naget, yang dibekam yang ngerti sendiri. Masa dibekam begitu lamanya, habis itu bayarnya pakai 2M. Apa? Makasih Mas. Masa ucapnya matur suwun aja. Ya. Jadi yang ngerti sendiri ya. Saya masih teringat Bu ya. Ini yang lucu. Kiai Anwar Zaid pernah menyampaikan gini. Kan pernah Islam dikritik lah. Kiai Anwar Zaid itu dikritik tentang bahwa penceramah itu kalau mendatangi ceramah karena uang dosa haram. Pinter Kiai Anwar Zaid. Kiai mubalek kalau ngisi pengajian, diundang di acara pengajian besar itu diundang, kalau dia niat nyari amplop dosa. Tapi kayak kenapa dilanjutkan, tapi lebih dosa lagi ngundang kiai tidak ngasih amplop. Maksudnya apa? Maksudnya itu kiai itu tidak usah niat gitu-gitu, tapi yang ngundang kok yang ngerti yo. Tahu kok ya, ini cerita. Masih ingat almarhum Kiai Sarif. Kiai Sarif diundang jauh. Udah berapa kilo itu?
Terus karena beliau kan seneng aja orang, akhirnya berangkat naik mobil. Beliau pas gak punya uang, naik mobil utang. Jadi mobilnya itu nyewa, tapi tidak bayar utang. Berangkat lah di Randu Agung lah. Masya Allah, kirain acaranya besar, acaranya kecil-kecilan. Dapat amplop 25.000, mobilnya ngabisin 400.000. Ya Allah, tekorinya. Yang lucu lagi, beliaunya ada di Jakarta. Waktu itu ada ketemu sama siapa, termasuk ketemu sama Roma Irama. Habis itu ada tamu dari Bali nelpon, Pak Yai, saya sudah ada di rumah Pak Yai. Oh, dari kapan? Ini dari tadi sudah. Gimana Pak bisa ketemu? Saya masih di Jakarta, tunggu sebentar. Akhirnya cepat selesaikan di sana, langsung beliau pulang naik pesawat karena ada tamu dari Bali. Kasihan tamunya dari Kuta. Terus nyampe di rumah ketemu. Nah, ceritanya saya mau tasakuran Pak Yai, mau selamatan. Kasihan orang udah jauh-jauh pulang Bu ya. Ternyata selamatannya itu bawa nasi 2 besek. Kalau besek itu nari anu apa ya? Yang kecil itu loh, lubang-lubang itu loh. Wajah nasi itu nari ya. Takir. Nah, kalau tamu yang gede, kecil ya, tempat nasi kecil itu. Yang dibungkus kresek biasanya berkatan. Nah, besek lah ya. Ada, bawa 2 besek. Kaget Kiai. Tasakurannya ini, mungkin Kiai saya ingin bersyukur dapat berkahnya Kiai. Minta doain. Habis itu dimakan sama Kiai aja makannya. Habis itu pamit, Masya Allah. Dari Jakarta dikorbankan naik pesawat pulang. Dikasih salam tempelnya itu, beliau cerita itu 20.000. Insya Allah gitu ya. Makanya nih, makanya Rasulullah itu pesen cantuk bekam itu jangan dijadikan pekerjaan. Tapi kalau kita minta tolong sama orang, kita harus ngerti, harus dikasih. Termasuk tukang pijet. Tukang pijet itu kan istilahnya jasa untuk bantu orang sehat. Tukang pijet. Kalau ada tukang pijet tidak najet, kita ngasihnya harus ngerti sendiri. Orang dia ikhlas kok, dia tidak minta. Tidak minta. Nanti dipanggil lagi gak akan datang Bu ya. Apa saya di sana tidak dikasih apa-apa, air aja kasih air putih misalnya. Ya. Hijamah ini juga kesenangannya Rasulullah, para nabi berobat. Wasiwaku, siwak. Lagi siwak karena memang Pak Imam tak siwak. Wata'aturu, menggunakan minyak harum. Nah, harum-haruman Bu ya, ini kesukaannya para nabi. Harum-haruman ini Ibu ya, pakai minyak harum terserah yang apa saja minyak harumnya. Nah, karena sukanya orang kan beda-beda. Ada yang senang melati, ada senang kasturi, ada senang apalah gitu. Yang penting ibu-ibu jangan pakai minyak putih, minyak telon. Boleh, tidak boleh pakai parfum. Malah bagus pakai parfumnya, nggak boleh itu pakai harum-haruman di depan lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian harumnya itu harum yang menggoda, membangkitkan gairah orang laki-laki. Kalau pakai di depan suaminya pahala Bu ya. Nah, lihat Bu ya, pakai harum-harumannya itu kira-kira manfaatnya kemana? Kalau pakai harum-harumannya itu agar kita nggak bau jelek, itu bagus, tidak apa-apa. Tapi sengaja ces mau lewat di depan misalnya, nggak boleh. Itu udah pakai harumnya, tergantung situasi dan kondisinya Bu ya. Lihat kondisi.
Yang keempat, yang keenam. Nah, yang keenam ini yang berat ini, Bro. Wakasrotul azwas. Namanya nih satu ya. Nah, ini kesukaannya para nabi itu istrinya banyak. Ini jelas kalau untuk umatnya ini berat, Bu ya. Berat. Nabi Ibrahim istrinya itu 3. Nabi Yusuf Nabi Ayub istrinya 3. Nabi Sulaiman, Nabi Daud istrinya 100. Nabi Sulaiman istrinya juga 100. Nabi Muhammad istrinya yang dinikahinya beliau 9 dengan budaknya 12. Sayyidina Ali istrinya itu 4, tapi setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah, waktu istri Fatimah tidak berani nikah lagi. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah punya cita sejati, Bu. Jangan dibilang, tak ada juga sejati dalam Islam, kata siapa? Rasulullah itu ketika menikahi Sayyidah Khadijah tidak pernah nikah lagi. Jadi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, hanya Sayyidah Khadijah istrinya. Setelah beliau meninggal, nikahnya itu mayoritas karena dasar perintahnya Allah, karena keperluan politik dan keperluan dakwah dan keperluan syariat. Menikahi dengan apa itu, Sayyidah Hafsah sama Sayyidah Aisyah, ini memang untuk memperkuat hubungan antaranya Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Kemudian menikahi Zainab, mantan istri anak angkatnya. Ini tujuannya menunjukkan kepada syariat, kepada masyarakat bahwa anak angkat itu tidak pernah bisa berubah menjadi anak nasab. Maka mantan menantu dari anak angkat ini boleh dinikahi. Kalau menantu anak sendiri tidak boleh, Bu. Walaupun sudah cerai. Jadi ada mantan menantu menikah sama mantan mertua tidak boleh, walaupun sudah cerai, walaupun sudah cerai mati, cerai bisa, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hubungan menantu sama mertua itu sampai mati, tidak pernah ada perubahan. Makanya menantu sama mertua bersentuhan, laki perempuan nggak batal, walaupun sudah pisah dengan istrinya, dengan suaminya, baik bisa mati atau bisa cerai, tetap mahram. Ya, ini. Makanya mantan menantu tetap wajib menghormati mantan mertua. Tapi repot kadang punya, apa mau menghormati mantan mertua? Orang saya, keluarga saya rusak gara-gara mertua saya, misalnya, ya. Kan kadang-kadang begitu, ya. Memang kadang keluarga itu rusak juga gara-gara mertua. Ada ceritanya, orang datang ke almarhum Abu Basim. Dia bawa anaknya, Beb, inilah anak saya kabur dari rumah suaminya. Saya nggak tahu, tak nasihati, mau tak antarkan kembali lagi, dia nggak mau. Tanyain sama Bisa anak Abu Basim. Nah, kenapa kamu kabur? Diam aja. Apa suamimu selingkuh? Enggak. Suami saya setia. Apa suamimu nggak nyukupi nafkah kamu? Nyukupi, nafkah batin, nafkah lahir cukup. Apa suamimu kasar, pukul? Enggak, suami saya itu nggak kasar. Mau marah Habib Basim. Terus apa yang menjadikan kamu kabur dari rumah kamu, dari rumah suamimu? Beb, saya punya mertua. Ya Allah, Beb, mulutnya nggak bisa diem. Duduk salah, berdiri salah, tidur salah, jalan salah, di dalam salah, keluar salah. Nggak ada benernya, Beb. Jadi saya nggak tahan. Oh, kalau ini lain urusannya. Makanya ibu-ibu yang punya menantu, baik-baik sama menantunya. Anggap menantu itu seperti anak sendiri. Karena dengan terjadinya akad, di dalam agama sudah dijadikan menantu adalah mahram. Ya. Juga
Menantu juga harus menjadi menantu yang baik. Gimana? Jangan bedakan antara orang tua sama mertua. Ini mertua saya kasih 5 aja. Nih orang tua saya kasih 10. Tidak boleh. Kenapa? Karena misalnya ibu-ibu jadi menantu, nikah sama suaminya. Di mana ibu-ibu tidak wajib menghormati mertua. Orang suaminya itu dibesarkan dari kecil, disekolahkan sampai akhirnya bisa kerja, menghasilkan uang. Ternyata uangnya lebih berhak diberikan kepada istri yang baru dikenal. Nah ini ya, Allah mewajibkan hasil pekerjaan anak ini kepada istri dan anaknya. Ini kan harusnya kan haknya orang tuanya, orang dia yang membesarkan. Tapi syariat memerintahkan wajib mencukupi anak dan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Saya punya nikahin istri saya. Saya nikah udah jadi gede gini. Lalu dulu waktu kecilnya siapa yang ngomong, siapa yang membesarkan, siapa yang merawat, siapa yang mandikan, siapa yang nyekolahkan, siapa yang mondokan, sudah ngerti, sudah gede, sudah bisa ngaji, semuanya. Kemudian saya datang, saya minta anaknya. Loh, anak diminta. Ibu-ibu ayamnya diminta aja belum tentu dikasih, Bu ya. Anak diminta dikasih. Makanya kemudian berkewajiban seorang anak atau seorang menantu wajib hormat sama mertua. Ingat Bu ya, wajib hormat, tidak wajib taat. Nah ini perlu dibedakan Bu ya. Taat sama hormat itu beda. Kalau sama baik sama orang tua sendiri atau sama mertua itu wajib hormat, tidak wajib taat. Maksudnya apa? Kalau taat dilihat perintahnya ini benar apa enggak. Kalau perintahnya menyalahi syariat, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq, tidak ada taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Siapapun yang merintahkan kalau untuk maksiat tidak boleh taat. Tapi kalau perintahnya bukan perkara yang haram, maka anak wajib menuruti orang tua. Kalau hormat, biar orang tuanya kafir Bu ya, wajib hormat. Biar bapak saya kafir gimana, ndak peduli. Allah Allah itu ndak menjelaskan itu. Pokoknya birrul walidain. Pokoknya perintahnya birrul walidain. Mau kafir mau ndak kafir, birrul walidain itu wajib. Menghormati orang tua itu wajib. Seperti itu. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Umi sudah difoto-foto nih?